Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, jujur sayang, Pak. Oh, sayang Nah. udah. Enak Muhammadnya. Jujur sayang. Nah, sehat. Ayam Jepang teh ya di komandan ya. Ayam Jepang jeung ayam Camani. Cuma dikawinkeun jadi ayam Cibodas. Beres. Antar saya minta lagi lah sama komandan lah. Tak kasih murah berarti ya? Ayam Thailand sama ayam. Iya, nanti lah kalau saya ini ya. Oh iya, ini kakak saya yang paling gede. Paling bocor, besar. Itu ayamnya keluar tuh. Iya, iya. Wah, mau dimakan nih ayamnya. Boleh. Nah, Ini ayam Jepang. Boleh dipegang ayamnya. So, kalau bisa. Salaman dulu. Torisan. San. Oh, ini gerbangnya komandan. Masuk benar. Ya. Itunya masjid pertamanya sana tadi itu. Oh iya, ini mah masjid ya baru aja. Baru aja berarti ya? Ya baru. Masih zaman dulu di masih zaman Belanda. Oh itu di sana betulnya kayu dulu. Kayu. Kalau mau ini indah insya Allah gitu. Ini pendiri ITB ya? Ya betul. Wah, berarti jasanya Kuburannya Raden Potong Kosasi. Potong ada pendiri ITB ya? Ya, Tahun zaman Belanda itu ya? ya tahun 18-an. Waduh. Berarti banyak yang udah jadi pakar-pakar akibat jasa beliau nih ya? Beliau setelah ya alhamdulillah keturunan kita ini bukan keturunan biasa, kita juga jadi pintar-pintar ya, bisa membuat pintar banyak orang ya, seperti Pak Presiden kita, Pak Karno. Nah dia muridnya ini guru besar ya, iya guru besar ya ini yang mencipta istilahnya mencetak orang-orang pintar ya. Ya iya, profesor doktor ahli ya. Ya alhamdulillah ya, ternyata berarti kita harus doakan juga atas jasa-jasanya ya secara tidak langsung. Betul. Secara tidak langsung mereka ini yang membuat orang-orang Indonesia jadi pintar ya, sama ITB kan. Nah, ITB itu Institut Teknologi Bandung. Ya seperti presiden itu aja, presiden Malaysia juga kan, Pan gitu ya. Terus presiden MI promotor kita ya ini, ya Pak Kano ini masih murid ya. Ini insinyur elektro orang Indonesia yang dari Belanda, orang pakai moyang kita. Alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah. Ya sekolah di Belanda aja doang. Belanda. Insinyur elektro pertama Indonesia. Ya begitulah. Orang-orang banyak orang-orang pintar itu ya. Ini rektor pertama ITB orang Indonesia gitu ya. Kan dari dulu orang-orang Belanda ya. Nah inilah yang pertama. Nah itu perusahaan kereta api ini direkturnya ya. KIA kalau sekarang ya. Alhamdulillah. Kita doakan lah mudah-mudahan ya diterima iman Islamnya diterang. Komandan, borong itu komandan.
buka puasa kita ya. Ya. Iya, bentar lagi kita buka puasa. Turun kemana-mana kita buka puasa ya. Ya, sama-sama. Kayaknya juga. Kayaknya masih muda-muda, cantikan, oke, perawat. Gadis, modas. Nah, eta. Jadi gini Dan, kita ini mau menelusuri keturunan dari guru besar yang menjadi guru besar ITB gitu ya, Raden Insinyur Otong Kosasih yang tadi kita kunjungi ke makamnya, kita doakan bersama di sana. Nah, kakak saya ini ngerti silsilahnya dari bapaknya, dari Pak Kosasihnya sendiri menjadi ya itu nama anaknya ya, kalau atau Kosasih silakan. Jadi AA ini ya. kamu menjelaskan dulu tentang itu sejarah-sejarahnya itu, mungkin akan lebih tahu. Ya, yang lebih ngerti lah. Saya juga kurang Ini ngerti. saya juga informasi dari sesepuh, karena saya tidak pernah berada di Zamannya lah, karena ini zaman Jadi, Belanda dulu kan. kebetulan dari Luar biasa. sesepuh yang sampai sekarang ini sudah meninggal. Kebetulan saya mencatatnya, gitu ya, mencatatnya. Dan dari sisa-sisa peninggalannya ada. Jadi yang tadi dikatakan Bapak Insinyur Raden Insinyur Otong Kosasih yang sebagai rektor ITB dulu itu adalah keturunan dari Haji Kosasih di Cibodas, Cibodas Majalaya. Jadi Haji Kosasih ini, orang tuanya Insinyur Otong Kosasih ini, istrinya namanya Hajah Juwaria. Hajah Juwaria. Ya, Hajah Juwaria. Jadi dia mempunyai putra. Ya, ada 8 putranya. Yang pertama itu namanya Anomna. Anomna ini kebetulan tidak punya keturunan. Anomna nomor 1. Yang nomor 2 itu namanya Wamantri Anggajaya Sasmita. Wamantri Anggajaya Sasmita. Dia punya keturunan ada 5. Yang pertama Bi, yang kedua Wanedi, yang ketiga Bapak Gaga, yang keempat Bapak Antus, dan yang kelima Unu. Itu dari putra yang nomor 2, Mantri. Lalu putra Haji Kosasih yang nomor 3 itu namanya Wa Ageng Ayah Jaya Direja. Dia punya putra namanya Juragan Sumitra. Iya. Dan dia punya putra juga dari Juragan Sumitra ini, yaitu namanya Bapak Iwan dan Ibu Esti. Jadi ini Iwan ini dengan Ibu Esti ini cucunya daripada Haji Kosasih. Cicit ya, berarti maaf, cicit. Kalau cucunya itu berarti Juragan Sumitra atau oleh itu yang dari nomor 3 Wa Ageng. Yang nomor 4 dari Haji Kosasih ini adalah Wa Opsener. Wa Opsener ini punya putra namanya Ibu Tating, yang kedua Bapak Adang, dan yang ketiga Bapak Koko. Itu dari yang nomor 4. Nomor 5 itu Wa Oneng. Namanya Wa Oneng atau Hajah Julaiha. Hajah Julaiha ini suaminya Haji Saleh, dan dia tidak punya turunan. Jadi ada 2 yang tidak punya turunan. Jadi Wa Oneng nomor 5 itu. Lalu nomor 6. Nah, nomor 6 ini itulah yang namanya Insinyur Otong Kosasih. Jadi nomor 6 ini Insinyur Otong Kosasih.
Dia punya putra. Yang pertama Otmar atau Otto, yang kedua Dedi, yang ketiga Kismet, yang keempat Buce, dan yang kelima Inten. Itu dari nomor 6 Bapak Insinyur Otong Kasasi yang jadi rektor ITB dulu. Lalu yang nomor 7 itu adalah Juragan Empang. Juragan Empang ini atau Cicih Kadarsih namanya. Hanya sebutannya saja Juragan Empang. Ini ya, dulunya ada di daerah Solokan Jeruk. Daerah Solokan Jeruk itu. Jadi tanahnya yang luas ya. Luasnya. Dan dia punya putra yang namanya Ukma. Nah, Bapak Ukma ini punya putra juga yang namanya Use dan Tetet. Nah, yang rumah yang sekarang yang ada bekas peninggalan Belanda sekarang itu yang rumah Pak Haji Kosasi ini adalah oleh Cicit ya, yang namanya Use, Tetet, dan siapa lagi di situ ada. Nah, ini yang dari Bapak Ukma ya, yang dulunya kakeknya itu namanya Juragan Empang, putra ketujuh daripada Haji Kosasi. Yang terakhir adalah yang ke-8 itu adalah Nehukon. Nehukon ini tidak punya turunan juga. Jadi ada 3 ya yang nggak punya keturunan. Ya, ada 3 yang jadi Anomna yang nomor 1 tidak punya turunan, nomor 8 Nehukon tidak punya turunan, dan juga Waoneng atau Haja Juleha tidak punya turunan 3. Nah, itu sekelumit dari turunan Pak Kosasi ya, Bapak Insinyur Otong Kosasi ya, yang orang tuanya namanya Haji Kosasi, dulu bertempat tinggal di daerah Cibodas ya, di sini ya, dekat lah, ada 100 meter dari tempat ini. Alhamdulillah ya, berarti itu barangkali yang perlu diketahui. Alhamdulillahnya sejarah. Antara seluruh itu ada nggak saudara-saudara cicit-cicitnya yang tidak mengerti keberadaan makam beliau di Solo? Ada nggak kira-kira? Ya mungkin ini makamnya ini wujud kita di sini kok. Banyak yang nggak tahu juga yang kalau cicit-cicitnya. Mungkin begini, karena kurang mungkin yang saya tahu yang sekarang saja, yang sekarang ada di lokasi, menempati lokasi di sekitar rumah Bapak Haji Kosasi ini, itu adalah cicitnya, yaitu Use, Tetet, dan ada juga yang membangun, yaitu di sini yang membangun pila masjid, pila masjid di situ dengan kuburannya, dengan kuburannya di situ. Itu cicitnya ya, cicitnya. Jadi kalau dari kita mah hanya ke tali aja ya, dari Raden Saleh ya. Ya. Jadi kalau kaitannya itu dengan keluarga saya gitu ya, ini adalah dari ketalian aja ya. Oneng yang pernah menikah dengan Haji Saleh. Dengan Haji Saleh. Haji Saleh ini masih putranya keluarga besar kami gitulah ya, Haji Salam, Hadijah. Jadi ketalian saudara aja kali ya, dari perkawinan aja, dari kalau kita mah berada di satu komplek lingkungan ini gitu. Tapi Haji Saleh ini, Raden Saleh ini yang pernah ngebor ya sampai 80 meter keluar sendiri ya, kalau nggak salah. Jadi gini, masalah dulu itu ada yang namanya sumur bor ya. Sumur bor yang memang digali pakai bambu ya, tapi dia keluar sendiri. Nah, setelah memang adanya kesini sekitar tahun 80 ada sumur-sumur artesis yang kurang lebih 2-3 kilometer, maka berhenti.
Iya. Dulu mah ada Yang kurang 300 meter orang ngebor, jadi di sini keluar mati. airnya. Makanya di sini disebut kampung Cibodas. sumur bor ya. Cibodas tuh kampung sumur bor karena dari zaman Belanda dulu di sini udah boran udah ada yang dalam sampai 80 meter. Digalinya pun pakai bambu, itu kan luar biasa. Makanya alhamdulillah lah saya juga ini sekarang jadi ahli bor, master bor. Erwin master bor ya. Nggak pernah terkalahkan ya, walaupun dengan Amerika, dengan Perancis ya, dengan Jerman, wah kita tetap unggul. Ya itu karena ada turunannya kita juga ya, dari ahli ngebor. Nah, iya, pakai bambu, guys. Oke, dah. Sekian ya, terima kasih. Bapak atur nuhun Bapak informasinya. Mugia ke sing langkung ngartos di nata eta ngartos mangga ka dieu. Ya, kakak saya ini namanya Sukandar ya. Bapak Sukandar ini kakak saya ya. Alhamdulillah di sini jadi sesepuh di Cibodas ini. Alhamdulillah. Jadi merekrut. Jadi keturunan itu jelas kita ya. Kalau saya sendiri kan bandel gitu, jadi nggak ngerti. Alhamdulillah sekarang kita ungkap ya sejarah tentang Cibodas ini. Banyak orang yang nggak tahu. Ternyata putra daerah ini luar biasa. Jadi bikin orang pada pintar ya. ITB kan lulusan ITB itu wah, luar biasa ya. Profesor, doktor, pembesar banyak lulusan ITB kan. Luar biasa. Ternyata adalah putra daerah yang jauh dari mana-mana ya. Oke. Terima kasih.